Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah mau menonton dan mengklik video pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita akan membahas mengenai agroklimatologi. Jadi agroklimatologi itu pembahasannya ruang lingkupnya adalah mengenai salah satunya adalah kondisi lingkungan berupa cuaca maupun iklim yang sangat berpengaruh sekali terhadap pada budidaya tanaman. Cuaca maupun iklim tersebut kan mengandung beberapa unsur seperti suhu, kelembapan, dan lain sebagainya. Intensitas sinar matahari, nah itu termasuk dari pembahasan tentang agroklimatologi yang dimana beberapa unsur tadi bisa mempengaruhi tanaman budidaya. Yang faktanya di lapangan saat ini memang sangatlah berpengaruh ya, agroklimatologi salah satu komponen yang sangat berpengaruh sekali terhadap budidaya khususnya cabai, yang dimana cabai yang saat ini di pasaran harganya mahal ya, itu salah satu penyebabnya adalah agroklimatologi. Mengapa saya bisa berbicara semacam itu? Karena saat ini kondisi lingkungan berupa cuaca dan iklim tersebut ya sangat berpengaruh sekali, karena tanaman cabai memiliki pertumbuhan yang lambat, begitu pula perkembangbiakannya juga begitu lambat. Karena kondisi di lapangan cuacanya selalu berubah secara ekstrim. Nah, perubahan secara ekstrim ini mengakibatkan beberapa unsur tadi seperti unsur cahaya, kelembapan, lalu juga suhu. Nah, itu perubahannya sangat drastis sehingga kondisinya tidak stabil, yang efeknya terhadap metabolisme tanaman tidak bisa berjalan dengan baik dan optimal. Nah, oleh sebab itu dengan berjalannya tidak baik dan tidak optimal tersebut, maka yang terjadi adalah pertumbuhan dari tanaman cabai tersebut maupun perkembangbiakannya tidak bisa berjalan dengan bagus, sehingga produksi dari tanaman cabai tersebut mengalami penurunan. Nah, penurunan produksi inilah yang mengakibatkan ketersediaan di pasar itu sedikit, sehingga ketika permintaan masih dalam jumlah yang banyak, ketersediaan sedikit, maka harga jualnya menjadi jauh lebih mahal semacam itu. Nah, dan itu pun di sisi lain ketidakstabilan tersebut memberikan dampak yang sangat kurang bagus ya terhadap khususnya budidaya cabai saat ini kan kawan. Bahkan kondisi semacam ini pula ya, apalagi musim-musim kayak gini, musim-musim yang dibilang katakanlah masuk musim penghujan ya, masih akhir-akhir musim penghujan ini, biasanya hama juga bisa menyerang kan kawan. Selain tidak stabil kondisinya, hama juga bisa menyerang tanaman-tanaman yang dibudidayakan, karena ada kondisi yang dimana kadang cerah juga kadang lembab ataupun basah semacam ini, sehingga ya dari tanaman sendiri ya kadang kurang bagus ya, kadang juga hamanya juga masih menyerang tanaman yang dibudidayakan. Dan ini gambaran tanaman kita memang saya amati ya, itu masih tidak normal lah ya kan. Perbedaan ada yang tumbuh baik, ada juga yang masih kecil ya, ada yang juga segini, ada kondisinya yang masih besar kayak gitu. Padahal ini secara penanaman itu bareng ya kan kawan, bersamaan kan, tapi ada perbedaan semacam itu kan kawan. Nah, kondisi-kondisi semacam ini sangatlah berpengaruh. Bahkan di beberapa tempat pun kami juga berbicara di oleh beberapa orang ya di tempat lain ya, bukan di daerah kami, itu memang tanamannya pun tidak bisa panen yang seharusnya bisa panen ya,
tidak bisa panen kan kawan, karena memiliki keterlambatan ya, keterlambatan dalam proses perkembangbiakan si tanaman itu sendiri, sehingga ya wajar sajalah kalau harganya cukup mahal. Nah, ini memang beberapa unsur semacam itu kawan-kawan, semacam suhu, kelembapan dan sebagainya, pengaruhnya itu memang di metabolisme dari tanaman yang kita budidayakan, khususnya dalam proses fotosintesis maupun proses respirasi kan kawan, semacam itu. Nah, lalu tinggal ini sebenarnya kalau kita cari solusinya yang paling mudah untuk lahan terbuka itu, kalau menurut kami ya kita menanam disesuaikan kondisi musimnya, karena dengan kondisi musim yang bagus itu pastinya akan menghasilkan tanaman yang bagus pula. Jadi kondisi yang sesuai, maksud saya kondisi yang sesuai dengan komoditas yang sesuai itu hasilnya juga bagus. Kalau kalian lihat di bagian sana ya, itu kalau musim-musim kayak gini, kalau daerah kami mah bagusnya padi. Nah, padi itu ya secara pertumbuhan dan perkembangbiakan tidak mengalami tidak mengalami perbedaan yang sangat signifikan ya terhadap hasilnya, karena kondisinya masih sesuai. Hanya saja biasanya kalau padi itu karena kondisi sesuai, hasilnya melimpah, harga jualnya sedikit sekali atau ibarat murah kan. Nah, oleh sebab itu kalau yang kita menanam sesuai komoditas, sesuai dengan cuaca, harus kita bisa mengolahnya agar menjadi nilai jualnya jauh lebih tinggi itu. Lalu yang kedua, kalau semisal kita menanam tanaman yang memang komoditasnya tidak optimal, nah semacam cabai kayak gini, itu kawan-kawan perlu ya bagaimana semaksimal mungkin mengoptimalkan dari kondisi suhunya, cuacanya ya, lalu pencahayaannya dan lain sebagainya. Nah, itu perlu namanya pemberian tambahan ya, seperti di beberapa tempat ada yang kondisi semacam ini itu memang membudidayakannya dengan cara full greenhouse ya. Dengan di model di greenhouse, dari segi serangan hama pasti biasanya jauh lebih sedikit ya, karena biasanya menggunakan insect net. Lalu yang kedua, untuk dari segi curah hujannya itu biasanya di greenhouse itu tidak terkena hujan secara terus menerus ya, artinya terlindungi dari air hujan, hanya cukup saja menyesuaikan dalam pemberian airnya. Lalu yang berikutnya, kalau di greenhouse itu biasanya suhu dari ruangan greenhouse yang kondisinya ada termometernya, itu biasanya bisa dipantau dengan termometer dan biasanya bisa dimodifikasi dengan menggunakan blower ya. Jadi ketika kondisinya kekurangan suhu yang panas ya, biasanya dimasukkan blower yang membawa udara panas kan kawan ya, semacam itu, sehingga jauh lebih stabil dan pertumbuhannya jauh lebih bagus pula. Tapi ya kelemahannya dari segi budidaya itu adalah biayanya itu mahal kan kawan-kawan. Tapi kalau untuk dari segi hasil itu biasanya mereka bisa menanam di musim-musim yang tidak dimungkinkan untuk menghasilkan tanaman sesuai komoditas kondisi lingkungan tersebut, semacam itu kan kawan. Nah, itulah salah satu modifikasi, nanti tergantung perhitungan, kembali lagi perhitungan dan biaya ya dalam memperoleh hasil dan memproduksi sebuah tanaman kan kawan.
kaitannya dengan manajemen tanaman. Hanya saja kita dalam membudidayakan hanya bisa mengoptimalkan dalam cara metode-metode semacam itu. Kalau kami ya untuk saat ini memang masih kondisi kayak gini kan kawan ya, memang kita menanam tanaman cabai hanya saja kita memodifikasinya. Kalau lingkungan terbuka bedengannya jauh lebih besar dan diberi saluran pembuangan ya kan kawan, jauh lebih tinggi ya, mohon maaf, bedengannya ini jauh lebih tinggi dan diberi saluran pembuangan agar kondisi air tetap berada di bawah semacam ini yang tidak mengakibatkan tanaman cabai itu mati ya, semacam itu. Oke kan kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai pengalaman dalam proses budidaya tanaman cabai kaitannya dengan agroklimatologi. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.